Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi waktu dunia ini berakhir? Nah, kali ini kita bakal coba bedah sebuah pandangan yang menarik banget. Pandangan yang bilang kalau kiamat itu bukan cuma akhir, tapi justru sebuah gerbang transisi ke sesuatu yang sama sekali baru. Ya, ini dia kan pertanyaan besarnya, pertanyaan yang bikin penasaran semua orang dari dulu sampai sekarang. Ternyata, menurut perspektif yang kita lihat ini, jawabannya tuh nggak acak. Ada semacam alur ceritanya yang jelas banget. Oke, langsung aja kita bahas intinya. Jadi, konsep kuncinya gini. Bayangin kiamat itu bukan tembok besar yang tulisannya tamat. Bukan. Lebih kayak sebuah gerbang atau jembatan yang ngehubungin hidup kita sekarang ke sebuah alam kehidupan yang sepenuhnya beda. Nah, ini dia definisinya. Jelas banget. Kiamat itu akhir dari kehidupan dunia. Perhatiin ya, kata kuncinya itu dunia. Artinya, ini bukan akhir dari kita sebagai individu, tapi akhir dari panggung dunia ini. Justru ini adalah gerbang buat lanjut ke kehidupan baru yang kekal di akhirat. Jadi kayak film dua bagian gitu. Bagian pertama tamat, terus langsung mulai bagian kedua yang abadi. Yang bikin ini makin menarik, semua ini tuh nggak terjadi serampangan gitu aja loh. Ada urutannya, ada tahapannya yang sangat jelas. Jadi bukan kayak kehancuran yang kacau balau, tapi sebuah proses yang teratur. Yuk, kita lihat satu persatu. Oke, jadi ada 4 tahap utama di sini. Pertama, jelas, dunia kita ini dihancurkan total. Semuanya. Lalu, tahap kedua, hari kebangkitan. Semua manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, dibangunkan lagi. Nah, abis itu, masuk ke tahap 3. Ini momen krusialnya, pengadilan. Semua amal perbuatan kita di dunia ditimbang. Dan terakhir, berdasarkan hasil timbangan itu, kita masuk ke tahap 4, kehidupan di akhirat. Oke, setelah pengadilan tadi, terus gimana? Nah, disinilah kita masuk ke bagian akhir dari perjalanan ini. Tiap-tiap orang akan menuju takdirnya yang abadi. Sebuah, kehidupan baru yang gak ada akhirnya. Dan ujungnya cuma ada 2 tujuan akhir ini. Hasil pengadilan tadi itu kayak persimpangan jalan. Ada yang ke surga, tempat kenikmatan abadi, dan ada yang ke neraka sebagai tempat balasan. Dan dua-duanya ini sifatnya kekal selamanya. Nah, sekarang kita sampai di satu poin yang penting banget buat dilurusin. Seringkali orang salah paham di bagian ini nih. Jadi, apa sih maksudnya kehidupan baru itu sebenarnya? Gampangnya gini, nggak ada lagi kehidupan di bumi setelah kiamat. Udah, nggak ada tuh yang namanya dunia versi 2.0 atau siklus baru di planet ini. Bab tentang bumi benar-benar ditutup, selesai, tamat. Tapi, dan ini tapinya besar ya, walaupun nggak ada dunia baru di bumi, ada kehidupan lain, kehidupan yang sifatnya beda total. Itulah akhirat. Sebuah alam yang sangat berbeda, yang abadi, dan bukan cuma siaran ulang dari kehidupan di dunia. Oke, jadi kita rekap cepat ya. Pertama, kiamat itu transisi, bukan akhir segalanya. Kedua, prosesnya ada 4 tahap yang berurutan. Kehancuran, kebangkitan, pengadilan, terus akhirat. Ketiga, ujungnya ada 2, surga atau neraka, dan itu abadi. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Kehidupan baru ini ada di akhirat ya, bukan dunia baru di bumi. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Gimana caranya sebuah akhir yang total, yang mutlak, justru bisa jadi awal dari sesuatu yang abadi, yang nggak ada akhirnya? Nah, konsep inilah inti dari semua yang kita bahas barusan. Sebuah ide yang benar-benar bisa mengubah cara kita melihat kata akhir itu sendiri.